Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialogue, saya Doni The Kaiser. Tok MK akhirnya menghapus presidensial threshold atau ambang batas 20% untuk pencalonan presiden. Ini jadi kabar gembira sekaligus kado tahun baru 2025, mengingat lebih dari 30 kali Mahkamah Konstitusi mementahkan pengujian pasal ini. Apa saja dampak dari putusan MK yang disambut antusias oleh banyak pihak ini? Mari sama-sama kita diskusikan bersama narasumber yang telah kami hadirkan di studio. Bersama saya anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera. Kemudian juga telah terhubung melalui sambungan Zoom, ada pakar kepemiluan sekaligus pemohon uji material pasal 222, Titi Anggraini, dan juga analis politik Henry Satrio. Assalamualaikum Pak Mardani. Apa kabar? Salam, Don. Pak calon gubernur dong nih ya. PKS ini juara loh Jakarta. Apapun udah lancar. Bagus. Oke, kita sapa ada Mbak Titi, Mas Hensat. Apa kabar Mbak Titi, Mas Henry? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Mardani, Bang Hensat. Salam, Mbak Titi. Iya, Bang Hensat. saya ke Mbak Titi dulu deh, Iya. karena yang berbunga-bunga Mbak Titi ini ya. Mbak Titi, hadiah awal tahun baru buat Anda ini ya. Komentarnya Mbak Titi. Ya, tentu saja kita semua menyambut gembira Bang Doni ya atas adanya putusan MK nomor 62 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Pada tanggal 2 Januari itu sejatinya yang dibacakan ada 4 putusan atas 4 permohonan. Yang dibacakan lebih awal adalah putusan 62. Saya juga menjadi bagian dari pemohon, tapi di perkara 101. Perkara 101 itu sendiri adalah pengujian pasal ambang batas yang ketiga kali yang saya lakukan. Yang pertama itu pada tahun 2017, yang kedua di tahun 2018, yang ketiga di tahun 2024. Apapun itu syukur alhamdulillah. Akhirnya perjuangan sejak 2017 setelah melalui 36 permohonan. Wow. Maka di permohonan yang ke-34, permohonan ke-34 setelah 24 permohonan yang tidak dapat diterima, 6 permohonan yang ditolak, 2 permohonan yang dicabut, akhirnya Mahkamah Konstitusi bertobat begitu ya, saya katakan begitu. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa memang pasal 222 ini punya problematika konstitusionalitas. Terlepas dari kenapa baru sekarang, ya saya kira ini momennya memang baru sekarang ya. Butuh 33 permohonan lebih dulu untuk masuk ke MK. Sampai di permohonan 34 MK akhirnya mengabulkan. Saya menyebut ini sebagai ikhtiar kolektif warga bangsa yang di dalamnya ada perseorangan, warga negara sebagai pemilih, ada politisi, ada partainya Pak Mardani, Partai Keadilan Sejahtera ya, di perkara nomor 73 tahun 2022. Lalu juga ada beberapa politisi, anggota DPD, organisasi masyarakat sipil, yang berkali-kali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Saya menyebut kalau tidak ada mereka yang gigih dan berjuang terus-menerus, mungkin tidak akan ada putusan 62. Termasuk misalnya almarhum Rizal Ramli, almarhum Faisal Batubara, Faisal Basri. Itu menjadi bagian dari perjuangan ambang batas ini, penghapusan ambang batas ini. Harapannya tentu ini disambut dengan baik oleh partai politik. Sejak sekarang partai-partai menyiapkan kader-kader terbaiknya, tapi yang harus dipastikan lolos dulu sebagai peserta pemilu 2029. Dan jangan sampai ini ada manuver-manuver ya di parlemen seperti Agustus 2024 berusaha menyimpangi atau menyelewengkan isi putusan MK sehingga tidak sesuai dengan apa yang dimaksud putusan MK. Sekarang tidak ada lagi ambang batas pencalonan presiden, bukan 0 begitu ya, tapi memang dihapus karena tidak boleh ada rujukan pada perolehan suara atau kursi sebagai persyaratan mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dan saatnya nih bolanya ada di pembentuk undang-undang di partai politik. Ruang itu mestinya dihadirkan dengan mencalonkan kader-kader terbaik yang mereka miliki untuk berkontestasi secara kompetitif di 2029. Oke, siapa tahu saya juga bisa maju ya Ustadz ya. Jadi capres, cuma nggak punya partai.
Sebentar, saya ke Mas Hensan dulu. Karena saya pinjam statementnya Mbak Titi tadi, Mas Henry, soal MK itu sudah siuman atau bertobat. Ya, kenapa menurut Mas Henry baru sekarang MK itu siuman bertobat? Apakah ini soal momentum politik setelah selesai hiruk pikuk pilpres terakhir kemarin? Jadi ini sudah tenang. Atau analisa Mas Henry seperti apa? Momentum politik tuh disertasi saya tuh, Mas Don. Disertasi doktor saya. Jadi gini, kalau sekarang itu sebetulnya ada 3 nih perasaan saya. Yang pertama tentu saja lega ya. Lega dalam arti putra-putra terbaik bangsa itu bisa dicalonkan oleh partai politik dengan tanpa kesulitan dalam mencari koalisi partai gitu. Iya. Kemudian yang kedua memang ada curious juga saya, kenapa kemudian baru kali ini dikabulkan, dan mungkin saja poin ketiganya ini karena mungkin tidak terlalu berpengaruh dalam peta perpolitikan 2029 nanti. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama 2029 itu masih ada incumbent yang kuat, Pak Prabowo, sehingga kalaupun partai politik berani mengajukan calonnya sendiri, artinya memang si partai politik ini memang bersiap untuk mendapatkan keuntungan elektoral dari pencalonan itu. Dan menurut saya tidak akan banyak partai politik yang berani untuk mengajukan calonnya sendiri. Yeah. Kenapa? Karena selain mahal, berada di luar kekuasaan itu menjadi sebuah hal yang nampaknya sekarang ini dihindari oleh partai politik gitu. Yeah. Maka sangat mungkin keputusan ini kenapa baru dibuat atau baru diputuskan oke, karena di 2029 menurut saya tidak akan banyak berpengaruh dalam peta politik. Apalagi kalau misalnya Pak Prabowo masih tetap menjalankan perpolitikan seperti hari sekarang, yaitu merangkul semua pihak. Nah, kalau merangkul semua pihak dan itu tetap dilakukan, maka bisa jadi banyak partai politik yang akan mengajukan calon-calonnya sendiri, termasuk PKS misalnya. Yeah. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo keras, dalam arti ya sudah, kalau Anda keluar dari koalisi Indonesia Maju Plus, maka Anda tidak akan bisa kembali lagi walaupun Anda maju sendiri dan akhirnya kalah gitu. Jadi walaupun kalah, Pak Prabowo tidak akan mengambil lagi. Nah, itu kalau keras-kerasan begitu, ya Pak Prabowo keras. Jadi kalau sudah meninggalkan koalisi Indonesia Maju, ya sudah, tidak boleh kembali lagi. Nah, itu pasti akan lebih sedikit lagi peserta pilpresnya. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo sebagai incumbent yang memiliki elektabilitas tertinggi memainkan politik seperti hari ini, silahkan mencalonkan diri, saya akan merangkul semuanya, termasuk yang tidak berada dalam koalisi. Wah, itu pasti akan banyak. Nah, selain itu Mas Doni, maju di dalam perhelatan pilpres itu kan butuh logistik yang tidak sedikit. Betul. Ya, itu sudah menjadi rahasia publik lah. Maka kalaupun mereka harus keluar dari koalisi Indonesia Maju, itu keluarnya nggak mungkin dari sekarang. Karena berada di kekuasaan itu lebih mudah bicara yang logis-logis tadi dibandingkan berada di luar di luar kekuasaan. Maka yang sudah ada di dalam, yang logis-logis itu maksudnya logistik juga kan, ditabung bisa lah ya 5 tahun. Yang logistik itu. Makanya kalau mereka mau maju ya mungkin keluarnya nanti gitu. Nanti di ujung-ujung kabinet begitu ya? Ya, 1,5 tahun sebelum pemilu dilaksanakan, baru mereka kemudian minta izin kepada Pak Prabowo untuk mencari peruntungan sendiri. Tapi nah, kan, ini akan menjadi menarik sebetulnya. Gini, Don. Sekarang kita lihat aja partai politik ini sebetulnya mau dan berani nggak dia menggunakan fasilitas yang sudah diberikan MK. Karena kalau kita lihat kemarin di Pilkada, kan nggak banyak juga partai-partai politik yang berani menggunakan fasilitas yang diberikan oleh MK. Ini kan kayak dikasih mobil tapi nggak ada BBM-nya kan? E-tolnya juga isi sendiri. Oh iya, tapi kan berani atau tidak. Jadi kan gini, tadinya Anda di-ban nih, nggak boleh pergi ke Amerika Serikat misalnya. Atau tidak boleh pergi ke Sumatera Barat misalnya ya. Atau ke Lampung, atau ke mana lah gitu ya. Nah ini sekarang diperbolehkan gitu, silakan aja. Sudah boleh kok sekarang. Ya tapi bensinnya, kendaraannya cari sendiri. Jadi
ya kondisinya seperti sekarang. Ya, Tapi ya artinya itu tadi kalau kita menurut juga saya, pasti melihat kondisi dan kekuatan masing-masing partai politik kan, tidak semua parpol itu logistiknya oke seperti kayak PKS gitu ya Pak Mardhani ya. Ini kabar gembira buat mana PKS kalau untuk PKS 2009. itu Don? Oh banyak ini. Coba dijawab itu kata Mas Hensat, ini logistiknya PKS itu banyak ini. Kabar oke. gembira dong Ustadz ya. Iya, Bang Hensat, Mbak Titi, pertama saya ingin memberi selamat dulu, Don, kepada yang Mbak Titi bilang tadi, elemen civil society di kita, PKS yang ke-31 mengajukan JR tuh biar 20% dinolkan gitu loh. Iya. Kita ngajuin 4 atau 7% gitu loh. Ya. Nah, kemudian dengan kondisi, saya sih tidak mengatakan MK itu taubat ataupun berubah ya, tetapi dalam kaidah usul fikih Don, itu ada fatwa itu mengikut situasi dan kondisi. Oke. Hakim MK Bang Saldi Isra tuh menjelaskan ada tren yang mengkhawatirkan. Di pilkada kemarin kotak kosong makin banyak ya. Iya, Bahkan ada beberapa tidak kotak kosong pun last minute ada calonnya, tapi sebetulnya itu karena keputusan MK juga ya. Iya. Jadi buat saya MK sudah menunjukkan kenegarawanannya dengan berani untuk membuat keputusan yang buat saya bahkan agak progresif. Progresif nih, Don. ya. Di poin 3-nya Mbak Titi tadi Mungkin setelah Ihdinash Shiratal Mustaqim kali ya. Jadi mulai lurus. Mbak Titi ada yang menarik Mbak Titi. Di poin 3 ingat saya bahkan MK menyinggung batas maksimal koalisi. Ya. Oh, nggak boleh iya. terlalu gemuk Terlalu ya Mbak gemuk Titi ya. ya. Biar nanti tidak ada cuma satu pasang calon ataupun sedikit gitu loh. Buat saya keputusan ini progresif, revolusioner. Iya. Dengan melihat fakta-fakta yang ada. Jadi apresiasi kepada civil society, apresiasi kepada MK. Nah, sekarang setuju sama Hensat, sama Mbak Titi, bolanya ada di partai politik. Ya, benar ada di DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Tapi DPR itu sendiri sebetulnya partai politik. Pemerintah juga dipimpin oleh ketua umum partai politik. Betul, Ya, jadi ini peluang baik bagi partai politik untuk memetakan ulang, meletakkan fondasi yang kuat, bagaimana membangun demokrasi yang substansial untuk membuat kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Dan masalahnya begini, reformasi politik itu nomor 1, hulunya di situ. Kalau politiknya rapi, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, Gen Z segala macam akan rapi. Tapi kan reformasi politik juga dimulai dari partai politik itu Nah, sendiri. itu sebabnya Mbak Titi sama Hensat mungkin tahu ya, kami di Komisi 2 itu sudah mulai menggagas the sooner the better. Bahwa perubahan revisi undang-undang udah masuk. Lebih cepat, lebih udah baik. masuk di Prolegnas 2025. Oh, oke. Bahkan polanya Mbak Titi, Hensat itu mau pola omnibus. Artinya bukan undang-undang pilkada sendiri, Iya. undang-undang pemilu sendiri, Sekaligus, undang-undang parpol sendiri, tapi diharapkan 3, 4 karena ada undang-undang Pemda juga, udah lama nggak kita revisi. Biar alignment. Sekarang nih mensana and corpore sano. Lo ke sana, gua ke sono. Pemerintah mau kemana? Provinsi, kabupaten, kota jadi raja kecil. Padahal kita negara kesatuan. Iya. Tapi Nah, PKS sudah punya sikap resmi nggak per hari ini soal threshold ini cabut? kalau Presiden PKS Ustadz Ahmad Saihu mengatakan syukur alhamdulillah dengan keputusan ini, keputusan yang sangat baik bagi demokrasi. Syukur alhamdulillah, tapi kita di dalam koalisi dulu lah ya, sambil melihat gitu Nah, ya. kalau menimbang tentang koalisi oposisi, karena ini baru jalan belum 3 bulan Belum 100 hari. 3 bulan. Buat saya keputusan ini akan dicerna, diinternalisasi, dilakukan musyawarah bersama. Butuh waktu lah ya. Nanti kelihatan. Saya setuju sama Hensat, mana partai yang berani berpegang kepada ideologi dan nilai, mana partai yang pragmatis. Oke. Nah, ini menjadi ujian. Kalau Setuju soal saya. keberanian kayaknya tergantung logistik deh. Mbak Titi, ini kalau bicara soal kualitas ya, ini kabar gembira. Tapi dari aspek kualitas putusan sendiri, Anda melihat ini bisa menjamin masa depan kita lebih cerah dalam berdemokrasi, atau bisa jadi nanti di ujung-ujung 5 tahun ke depan ada lagi upaya-upaya untuk merevisi dan mengembalikan ke kondisi seperti sebelumnya? Saya tuh sering
bagaimana ya, mau pesimis nggak boleh pesimis gitu. Kalau pesimis tuh nggak mungkin sampai 3 kali pergi ke MK. Tapi apapun formulanya, kok partai politik tuh selalu punya cara untuk mengakali. Jangan ngomong ke saya, Contohnya, ngomong ke Ustadz. Mewakili partai politik. Contohnya nih, Ah, ya Ustadz ya, ada putusan MK nomor 60 tahun 2024 tentang syarat ambang batas pencalonan kepala daerah yang lebih Iya, mudah. ada Saya tuh berharap 17,5%, PKS ya. itu di Jakarta itu mengusulkan kader terbaiknya loh. Bayangin PKS itu bisa mengusul sendiri kader terbaiknya. Tapi kan ternyata peluang itu juga tidak diambil. Dan itu menjadi fenomena di banyak daerah lain. Kita akhirnya menghadapi tadi yang seperti disebutkan, calon tunggal, bahkan di banyak daerah calon itu hanya ada 2 begitu. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memberi ruang bagi keleluasaan politik, walau putusan MK soal pilkada memang kurang ideal ya, Iya. dibacakan seminggu sebelum Waktunya, ya. pendaftaran Iya, waktunya. calon. Sebelum pendaftaran. Betul. Nah, ke depan itu Ustadz Mardhani ya, saya berharap pembentuk undang-undang itu betul-betul nanti menindaklanjuti, jangan sampai motifnya adalah menghambat kompetitor. Jadi karena ingin menghambat kompetitor, justru ruang-ruang politik alternatif itu malah dibungkam begitu Iya, ya, dibuat sulit untuk lahir kompetitor baru atau partai politik peserta pemilu baru. Kalau PKS bersama 7 partai lain, total ada 8 partai di DPR ya. Ini insya Allah nih, itu 99% sudah pasti jadi peserta pemilu 2029. Karena yang harus dipenuhi hanya persyaratan mendaftar lagi ke KPU dan memenuhi verifikasi, lolos verifikasi administrasi. Tidak perlu dilakukan verifikasi faktual. Iya. Itu sesuai ketentuan putusan MK 55 2020 dan Undang-Undang 7 2023. Tapi bagi partai non-DPR, dia kan harus selain mendaftar ulang, lolos verifikasi administrasi, faktual. juga lolos verifikasi faktual. Nah, jangan sampai kemudian itu dilihat sebagai celah, wah dibikin susah aja nih, supaya kita berdelapan aja nih yang bisa mencalonkan, karena hanya kita yang jadi peserta pemilu 2029 begitu. Ya, tapi bukankah Jadi kalau kita motif mau bicara MK kualitas, Mbak Titi, kan partai politik juga harus berkualitas. Artinya bukan cuma kualitas logistik, kesiapan administratif, kesiapan faktual, itu semua juga harus diverifikasi gitu kan? Betul, betul harus diverifikasi. Makanya yang harus dipastikan adalah memang verifikasi yang patuh dan benar. Benar-benar Ini gitu. kita sama-sama tahu ya. Salah satu isu dari pemilu 2024 adalah kecurangan yang melibatkan KPU dalam verifikasi partai politik. Ada partai yang tidak memenuhi syarat lalu diloloskan sebagai partai yang memenuhi syarat. Ini harus kita kawal. Makanya salah satu supaya putusan MK ini bisa benar, semangat dari putusan MK judicial orders ya, sekian rambu-rambu itu bisa terrealisasi. Ustadz Mardhani dan kawan-kawan, kalau model seleksi KPU Bawaslu-nya masih seperti sekarang, please deh, pilih KPU dan Bawaslu yang betul-betul profesional dan kredibel berintegritas. Kalau KPU-nya benar, semua partai akan diuntungkan, tidak akan yang dirugikan. Tapi kan belajar dari pemilu yang lalu, bayangkan, ada isu manipulasi verifikasi partai politik, meloloskan partai yang tidak memenuhi syarat. Ada persoalan menyimpangi keterwakilan perempuan, ada persoalan menyimpangi persyaratan pencalonan mantan terpidana. Bagi saya sih, untuk apa aturan bagus kalau penyelenggara pemilunya jelek? Ya, Karena makanya Mbak penyimpangan Titi itu Anda akan harus lebih tetap mudah masuk optimis lewat- ya, karena tugas Anda mengawal bukan cuma sampai hari ini, ada 5 tahun ke depan lagi. Saya tahu masih banyak hal yang ingin dicurhatkan Mbak Titi ya, tapi kita tahan dulu, segmen berikutnya kita lanjut diskusi lagi. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.